apa sih awal mula penyebab terjebak di banyak aplikasi pinjaman uang online. Dan akhirnya hari ini kita pusing 7 keliling. Yang pastinya pasti buat galau. Makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mandinya pun tak basah. Nah, siapa yang hari ini sedang mengalami masalah seperti itu? Jadi pada hari ini gue pengen sharing kepada kalian bagaimana cara kerja aplikasi pinjol dan apa awal mula penyebab sampai dengan akhirnya kita terjebak di banyak aplikasi. Oke, pada tahun 2019, 2020, 2021 dan sekarang tahun 2022, perkembangan pinjol semakin pesat, pertumbuhannya juga semakin subur. Dan hari ini masih banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang kepo, pengen pinjam di situ. Dan yang sudah masuk ke dalam kategori gagal bayar lebih banyak lagi. Siapa sih hari ini yang masih gagal bayar atau mungkin telat bayar? Di aplikasi apa aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Jadi awal mula terjebak pinjol. Jadi yang namanya hutang itu ada dua penyebabnya. Yang pertama memang untuk kebutuhan hidup, dan ada yang memang hanya untuk gaya-gayaan. Jadi kalau yang hari ini terjebak karena himpitan tuntutan perekonomian dan memilih jalan pintas tanpa berpikir banyak, akhirnya minjol di aplikasi pinjol. Dan hari ini pusing 7 keliling. Buat ibu-ibu yang suka nyatetin hutangnya di aplikasi A, B, C, D, E, F, G, siapa? Ayo tunjuk tangannya. Dan akhirnya catatan-catatan tersebut membuat kalian pusing, stres, dan akhirnya nggak konsentrasi. Apakah ini rentetan-rentetan yang hari ini sedang kita hadapi akan bisa selesai? Jawabannya bisa. Dulu di awal mula meminjam di aplikasi pinjol, mungkin semua orang tidak akan memikirkan efek sampingnya apa. Mungkin semua orang akan beranggapan bisa menyelesaikan semua masalah ini. Apalagi yang mungkin minjol atau mungkin yang menggunakan produk-produk pembiayaan seperti Akulaku, Kredivo, Indodana, Home Credit. Dan akhirnya situasi berubah karena efek pandemi COVID-19. Banyak diantara subscriber kita yang hari ini pernah melakukan pengajuan pinjaman dan menggunakan aplikasi tersebut sedang kewalahan untuk melakukan pembayaran. Dan akhirnya didatengin sama pihak DC dari berbagai macam aplikasi. Jadi hari ini yang sudah terjebak dan yang masih menjadi bahan pertanyaan untuk saya secara pribadi. Kenapa pihak OJK masih membiarkan orang terjebak ke dalam banyak aplikasi pinjol? Loh bang, kenapa abang menyalahkan OJK? Lah, seharusnya OJK bisa memerintahkan kepada semua pihak aplikasi pinjol untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada debitur yang manapun yang hari ini namanya sudah tercatat di satu aplikasi. Jadi hari ini penyebabnya ketika kalian pertama kali meminjam dan akhirnya telat bayar dan mendapatkan ancaman serta intimidasi, bahkan mungkin ada yang sudah diedit-edit dan disebar datanya. Akhirnya pihak DC mengarahkan kalian untuk minjol di aplikasi yang lain. Dan yang sekarang menjadi masalah, ketika kita melakukan pengajuan di aplikasi yang lain malah diloloskan. Kalau seandainya dari awal ketika kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi B, C setelah meminjam di aplikasi A itu tidak diloloskan, maka kita tidak akan terjebak ke dalam banyak aplikasi pinjol. Jadi dulu di tahun 2019 itu tidak banyak konten kreator atau YouTuber yang membahas tentang aplikasi pinjol. Dan bersyukurlah untuk teman-teman yang hari ini sedang galau dan panik berlebihan, masih banyak konten-konten kreator atau channel-channel YouTube yang memberikan support. Orang yang dalam keadaan berhutang ini pasti pengen didengarkan. Keluh kesahnya pasti pengen dibuat
sebagai apa ya, didengarkan juga lah begitu. Dan biasanya orang-orang yang baru terjebak dengan pinjol itu mereka nggak butuh video-video seperti ini. Mereka hanya butuh bagaimana caranya kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Itu tidak mungkin. Hari ini yang bisa menolong diri kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi bagaimana caranya ketika kita memang terjebak di banyak aplikasi? Sebagai bahan acuan ketika kalian panik ya, ketika kalian gerusak-gerusuk ke sana kemari, maka kalian tidak akan mampu untuk berpikir jernih. Makanya di setiap video itu aku mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu ya, dan tidak gali lubang tutup lubang lagi. Hari ini banyak yang masih menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri di dalam dirinya. Yang nyatanya ketika itu tidak kalian pikirkan, kenyataannya itu tidak seburuk yang kalian bayangkan. Jadi di sini aku pengen mengajak kalian untuk menguatkan mental terlebih dahulu, untuk membulatkan tekad memang pengen berhenti minjol. Setelah itu aku pengen mengajak kalian untuk merubah mindset. Aku mengajak kalian untuk merubah pola pikir hari ini. Hari ini jangan mikir yang aneh-aneh, sia-sia, karena sudah pasti akan menghabiskan energi dan mengganggu istirahat kita. Sementara teror dari DC ini juga hampir tiap hari sudah pastinya mengganggu semua sisi kehidupan. Yang bekerja ya sudah pasti konsentrasinya akan terganggu. Yang hari ini sudah berkeluarga ya sudah pasti akan emosionalnya pasti akan labil karena terus-terusan ditekan dan dibuat stres. Jadi itulah tadi ya, kalau seandainya pihak OJK itu tidak membiarkan kita lolos di aplikasi yang lain, mungkin kita tidak akan terjebak di banyak aplikasi. Sampai akhirnya pada tahun 2019 gua berpikir dan memantapkan diri. Ya mau tidak mau, gua harus fokus terlebih dahulu pada diri gua sendiri. Persetan aja deh sama yang namanya teror DC ya. Ya mau gimana lagi, memang kekuatan kita untuk membayar hutang hari ini memang tidak ada. Jadi ya sudah, biarkan saja dulu. Dan jangan lagi mikir yang aneh-aneh lah. Ini di kolom komentar masih banyak aja nih teman-teman, abang tahu infonya dari mana, abang kok bisa begini, kok bisa begitu. Ya gua maklum aja sih, mungkin baru bergabung. Tapi kalau seandainya dia rajin dan dia mau menambah ilmu wawasannya, ketika dia scroll ke bawah, maka banyak informasi-informasi yang sudah membahas hal-hal yang seperti ini. Dan mungkin ya untuk aplikasi ilegal ya sudah pasti kalau mereka itu memang tidak bisa bernegosiasi dengan baik dan mereka masih memaksakan kalian untuk membayar bunga yang tinggi, dan mereka sudah melakukan pencemaran nama baik, mereka sudah menyebarkan data, lebih baik tidak usah dibayar sekalian apabila memang mereka tidak bisa bernegosiasi. Jadi udah cukup jelas. Jadi sebenarnya nggak ada lagi sih yang harus dipusingkan. Jadi bang, ketika abang terjebak pinjol di tahun 2019 itu ada berapa aplikasi? Gua lupa, banyak banget. Dan total hutangnya itu hampir 50 jutaan. Dan pada saat itu situasi perekonomian ya memang benar-benar buruk ya. Hutang di mana-mana, ditambah hutang pinjol lagi, ditambah hutang pembiayaan yang lain, ditambah lagi dengan masalah hidup yang terus-terusan datang, ditambah lagi hutang-hutang offline ya. Banyak banget yang harus dipikirkan. Jadi aku memantapkan diri untuk mengurangi sedikit demi sedikit beban pikiran. Solusi hutang itu ya cuma satu, memang bayar hutangnya. Dan hari ini kemampuan kita untuk membayar itu memang tidak ada. Jadi jangan sampai utangnya nggak kebayar, kehidupan pribadinya hancur, kehidupan keluarganya berpisah, dan pekerjaan juga malah ngaruh. Banyak juga dari teman-teman kita yang kantor-kantornya itu tidak bisa memaafkan ketika nomor-nomor pimpinannya diganggu oleh aplikasi-aplikasi pinjol. Jangan sampai seperti itu. Jadi cobalah untuk mengurangi satu persatu beban hati dan pikiran kalian. Masalah utang it's okay, penting bersihkan hati, luruskan niat, ya kita akan bayar hutangnya nanti setelah memang situasi ini bisa kita atasi. Bagaimana mungkin kita bisa membayar hutang kalau hari ini dengan cara gali lubang tutup lubang lagi? Apabila itu terus kalian lakukan, sudah pasti ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar lagi.
dan pastinya akan membuat kalian tambah pusing. Oke, jadi itulah tadi ya. Mungkin kalian harus merubah mindset dan cara berpikir kita untuk menghadapi masalah seperti ini. Tenang sajalah terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.